Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari kelas IF 18F ingin mempresentasikan tentang sistem basis data terdistribusi yang akan dijelaskan oleh Ayah Salamsyah dan Gus Devianto dengan saya sendiri dan selanjutnya Pak Tarkan. Oke, kita lanjut. Pertama, pengertian sistem basis data terdistribusi adalah sistem basis data terdistribusi pada dasarnya merupakan salah satu pengembangan dari sebuah sistem basis data. Sistem basis data yang sudah diimplementasikan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, kemudian dikembangkan menjadi bentuk distribusi data, sehingga sistem basis data tersebut bisa didistribusikan ke berbagai lokasi. Sebelum lebih lanjut mengenai sistem basis data terdistribusi, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu suatu sistem basis data. Sistem basis data merupakan sebuah implementasi dari sebuah basis data atau database dengan software yang digunakan untuk melakukan manajemen basis data atau yang biasa dikenal dengan nama Database Management System atau DBMS. Apa itu database? Database yaitu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama basis data. Pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan dari data yang ada pada sesuatu organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Keseluruhan data tersebut kemudian disimpan dalam storage tersendiri yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan dalam akses data. Selanjutnya, mengapa sih database atau basis data itu diperlukan? Yaitu basis data atau database sangat diperlukan karena pada dasarnya database merupakan kumpulan seluruh data yang ada sehingga suatu perusahaan atau organisasi bisa dengan mudah mengakses informasi yang dimiliki oleh database tersebut. Dengan adanya database, segala macam bentuk informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dapat tersimpan dengan baik dan juga aman. Hal ini nantinya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran data. Bisa dibayangkan apabila suatu organisasi atau perusahaan tidak memiliki database, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dari segi manajemen organisasinya. Untuk dapat menggunakan dan juga memanfaatkan akses terhadap database agar berguna dan juga dapat memberikan akses kepada user tertentu, maka dibutuhkan suatu software yang mampu untuk melakukan manajemen pada basis data atau database tersebut. Software inilah yang kemudian dikenal dengan nama DBMS atau Database Management System. DBMS mampu melakukan organisasi dan manajemen basis data seperti menghapus, menambah, memanipulasi, dan sebagainya dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aji Salamsa. Ajis, di mute, Jis. selanjutnya adalah sistem basis data terdistribusi. Setelah mengetahui dan memahami mengenai konsep dari sebuah sistem basis data, maka saatnya kita mulai memahami mengenai sistem basis data terdistribusi. Distribusi dalam konteks sistem basis data ini berarti semua data yang ada pada database atau basis data dapat didistribusikan atau disebar ke beberapa lokasi atau titik yang sudah ditentukan. Jadi, pada intinya, sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Yang pertama adalah transaksi lokal. Transaksi lokal merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi di mana basis data tersebut berada. Contoh dari transaksi lokal adalah update data nasabah bank yang melakukan penarikan saldo di kantor pusat. Database bank tersebut biasanya terdapat di lokasi yang berdekatan dengan kantor pusat, sehingga bentuk update yang dilakukan di kantor pusat memiliki simpul yang sama dengan database. Yang selanjutnya, yang kedua, transaksi global. Kebalikan dari transaksi lokal, transaksi global menggunakan transaksi
dan transmisi data dari simbol yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Contohnya adalah seorang nasabah melakukan penarikan saldo di bank cabang yang berada di luar pulau. Bank tersebut menggunakan server dan juga database yang sama, namun menggunakan simbol transmisi data yang berbeda dengan servernya. Next. Yang selanjutnya, bagaimana mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi. Untuk mengimplementasikan sebuah sistem basis data terdistribusi, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penggunaan jaringan komputer. Ya, sistem basis data terdistribusi membutuhkan jaringan komputer agar bisa bekerja dengan baik dan dapat bermanfaat bagi usernya. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sistem basis data terdistribusi ini, yaitu yang pertama, pemilihan topologi jaringan yang akan digunakan. Yang kedua, penggunaan perangkat keras jaringan komputer dan juga software jaringan komputer yang akan digunakan. Dan yang ketiga, biaya pembuatan sistem yang harus dikeluarkan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pak Tarkam. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan sebuah implementasi dari sistem basis data terdistribusi. Berikut ini adalah beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Yang kedua, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Yang ketiga, sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berbeda di beberapa tempat atau lokasi. Next slide. Ini adalah keuntungan dari sistem basis data terdistribusi. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan dan juga mengimplementasikan dari sistem basis data terdistribusi, yaitu yang pertama, pengolahan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Yang selanjutnya, pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Yang ketiga, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Yang keempat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Yang kelima, dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Yang keenam, mudah untuk digunakan oleh usernya. Yang ketujuh, yaitu pengesahan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini adalah kekurangan dari sistem basis data terdistribusi. Ternyata meskipun baik untuk diterapkan dan juga diimplementasikan, sistem basis data terdistribusi juga memiliki kekurangan dan juga kerugian dalam penggunaannya. Berikut adalah beberapa kerugian atau kekurangan dari sistem basis data. Yang pertama, meskipun mudah untuk dikembangkan, namun demikian biaya pengembangannya cukup tinggi. Yang kedua, yaitu kapasitas store yang harus diperbesar. Yang ketiga, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.